Sekarang ini keadaan kan serba kayak semacam lesu, terus ada beberapa perusahaan yang sampai harus, putar otak supaya bisa, apa namanya, tetap bertahan kayak gitu. Ini pandangannya Ya, Pak Petrus sendiri gimana nih? ya ini kan eh, kalau dalam kita belajar tentang apa ilmu-ilmu perubahan, ini adalah Mhm, bagian daripada perubahan itu sendiri. oke. Jadi sebenarnya pandemi seperti ini kan pernah terjadi 100 tahun lalu. Mhm, Itu mirip, ya itu yang dikenal dengan yang namanya flu Spanyol flu di apa Spanyol. Eropa. Mhm Ya, jadi apa banyak juga yang mati sampai puluhan ribu. mhm, Ya, cuma waktu itu kan 100 tahun lalu kan belum ada sosmed, belum ada apa, zaman dulu kan manusia kan masih berpindah itu kan lebih lambat karena oke. semuanya masih pakai kapal kan. Kalau sekarang kan pakai pesawat jadi mobilitasnya lebih tinggi, Mhm, otomatis untuk penularannya jauh lebih cepat dan lebih masif gitu. oke. Kalau zaman dulu kan Heeh. 100 tahun lalu kan orang baca koran. Koran pun itu di Indonesia belum merdeka waktu itu. Jadi 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 itu jangan-jangan baca koran pun kita di Indonesia baca koran tuh koran yang apa dalam bahasa Inggris yang mungkin orang banyak juga nggak ngerti gitu nah, dan dan itu wabah itu kan apa terjadi di apa Eropa. mhm, Kak, pada waktu terjadi di pertama disebut flu Spanyol karena di Spanyol itu yang sangat banyak yang yang sangat apa banyak waktu itu meninggal ya? gitu waktu itu. Itu sekitar tahun Ya berapa Pak itu Pak? meninggalnya. Ya 100 tahun lalu berarti kalau kita hitung 2020 berarti sekitar 1800 Ya 1800-an lah ya? 1920-an. Heeh. Kurang lebih itu Iya, ya? 1000. Iya, Nah, terus ada lagi dulu, pandemi yang, sempat apa ya, mewabah di Indonesia juga kayak SARS, terus kayak semacam flu burung MERS. gitu ya. Itu tidak terlalu booming karena memang, media informasi tidak secanggih sekarang gitu ya. Dan sekarang tuh kayaknya memang bener-bener bisa mengglobal seperti ini dan orang semakin, apa ya, khawatir gitu ya. Kalau dulu kayaknya dapat informasi cuma dari TV, terus dari koran gitu kan. Jadi Iya, tidak benar. tidak terlalu khawatir. Nah, sekarang kekhawatiran manusia Heeh. saat ini tuh kayaknya lebih tinggi daripada dulu, bener kayak gitu ya? Iya, karena kan kalau macam dulu kan hanya baca koran itu kan istilahnya kita ada kejadian di satu Mhm. satu apa bagian negara kan kita taunya nanti apa besoknya kan gitu biasanya. Iya, betul. Ya, kalau macam TV pun kan tidak dia obral siaran itu terus kan ada siaran lain juga. Heeh. Terus kedua juga memang penyebarannya tidak virusnya sendiri itu kan tidak semasif kayak sekarang. Mhm, betul. Jadi dia dia apa lebih cenderung ke beberapa belahan dunia aja gitu ya. Kalau ini Mhm. kan memang mendunia karena pertama tadi itu mobilitas manusia jauh lebih cepat Mhm. karena pesawat sekarang itu harga yang murah-murah banyak. Itu yang Mhm. bikin orang kan juga berpindah-pindah itu cepat, mereka Mhm. bawa virus juga cepat kan gitu logikanya. Terus kedua, Mhm. sosmed ini kan sejak 4G Iya. ya itu kan kecepatannya itu kan lebih cepat. Jadi orang Mhm. mudah mengakses. Kalau dulu internet kan diakses kan lebih lambat, lebih sulit Mhm. gitu. Mhm, betul. Plus ditambah apa booming sosial media, Mhm. akhirnya apa? Banyak yang hoax-hoax juga, jadi yang bikin orang kan jadi ketakutan gitu ya. Yang sebenarnya tidak sesuai kadang-kadang apa ceritanya tuh tidak seperti itu ditambahin bumbunya lagi kan lebih mengerikan lagi gitu. Sementara orang-orang yang apa istilahnya tidak tidak apa biasanya tuh jadi dia tuh hanya sharing Mhm. ya tapi dia apa tidak istilah filter dulu gitu ya. Jadi dia Oke. langsung sharing-sharing aja gitu. Jadi otomatis apa berita itu kan menjadi apa berlipat-lipat. Dampak dari pandemi corona terhadap bisnis saat ini kayak gimana tuh? Seperti kita tahu semua sih sekarang kan kita apa gerakannya kan dibatasi juga. Mhm. Jadi kita tidak bisa apa apa leluasa. Terus Mhm. kemudian juga apa kita lebih istilahnya bekerja sudah sekarang kan sudah tidak seperti dulu lagi. Kita Iya. lebih banyak kan di rumah. Oke. Nah, itu dari sisi negatifnya. Tapi Mhm. mungkin Mhm. kebanyakan orang itu ngelihat sisi negatifnya aja kan gitu. Mhm. 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 Sementara tidak ada apa keseimbangan berpikir sisi positifnya apa sih kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau macam kita tanya mungkin dari 1.000 orang, apa sih positifnya kena corona ini? Mungkin 99,99% ngomong negatifnya aja kan gitu. Iya, iya, iya. Sementara
Sementara sebenarnya ada sih yang sisi positifnya gitu ya. Karena Nah, gini, kalau kalau macam kita belajar dari ilmu perubahan ya, hmm, setiap ada kejadian yang terjadi di iya, dunia ini iya, pasti ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya gitu. oke. Dari positifnya menurut Pak Petrus sendiri kayak gimana tuh? Ada hubungannya gini ya, perkembangan teknologi Hmm, dengan virus, ya kita hubungkan oke. gitu. Hmm, Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan teknologi, ada yang disebut dengan teknologi 4 eh, apa eh, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. oke. Di 4.0 itu gini, jadi segala sesuatu itu berada di dalam kendalinya handphone itu. Nah, itu dia, digital tadi. Nah, Iya, iya. ya, jadi Heeh, kembali situ ya. heeh. Jadi segala sesuatu itu dikendalikan sama yang namanya handphone itu. Hmm, Ya, hmm. jadi dunia tuh ada Di di genggaman. genggaman handphone kita gitu. Oke. Kita mau apain aja sekarang bisa gitu di situ ya. Iya, 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 Mau iya. yang baik bisa, yang mau negatifnya bisa di situ. Sekarang hubungkan dengan virus corona ini ya. Hmm, Jadi gini, manusia itu pada dasarnya ya hmm, kalau ditanya pada dasarnya tuh manusia tuh pingin satu kemajuan. hmm, hmm. Setuju ya? Iya, Kalau kita betul. tanya, kamu pingin maju? Semuanya, Pasti semuanya pasti. jawabnya pingin. Ya kan Oke. orang normal pasti Hmm, pingin. iya. Tetapi balik itu manusia tidak pingin berubah. Oh, Pingin iya, iya. maju tapi tidak pingin berubah. Gitu. Itu Contohnya ya paling gampang ya. ya paling gampang dan Uh, kayaknya sulit itu. ya. Contoh paling gampang seperti Heeh. Pak Firman ya. Iya, iya. Sekarang sudah mulai siaran ya, mulai Iya. terbiasa kan? Iya, betul. Siaran dengan Hmm, cara yang seperti ini misalnya. Atau oke. mungkin dulu teman-teman yang dulu mungkin siaran dengan cara yang lama kan? Iya. Nah, sekarang mungkin ada perubahan kan, harus kita live streaming lah apa segala macam. Iya, betul. Orang yang macam biasanya tuh tidak menggunakan teknologi seperti itu, Heeh. ya disuruh berubah seperti sekarang ini, itu beratnya minta ampun. Dia pingin cari gampang loh. Dulu kan sudah enak dengan cara A, kenapa kita mesti dengan cara B lagi nih kan? Harus belajar, Iya, harus iya, iya. susah, harus mikir Hmm, seperti tadi kan kita harus gabung-gabung hangout-nya harus itu kan butuh proses kan. Kalau macam iya, orang iya, nggak mau iya. belajar Iya, iya. ya kita balik aja kayak dulu Pak, siaran aja ya Iya. pakai telepon ya. Tadi kan Heeh. rencananya gitu. Iya, 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 iya. Daripada susah kan. Nah, 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 betul, 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 Pak. Nah, jadi manusia pada dasarnya kalau tanya kamu ingin maju, mau. Tetapi konsekuensi dari kemajuan yang harus dihadapi, Hmm, disuruh konsekuensi yang harus kamu tanggung ini harus kamu melalui jalan yang sulit seperti ini. Kita oke. nggak mau biasanya, Hmm, gitu. hmm, Sama juga perubahan teknologi dari 3.0 ke hmm, 4.0, hmm, ya itu banyak sekali orang disuruh berubah dari 3.0 ke 4.0. hmm, Itu berat, nggak mau gitu. hmm. Karena mereka sudah nyaman dengan teknologi 3.0 itu kan gitu. Iya. Bos, kita udah kerja dengan cara ini suruh yang zaman yang sekarang harus belajar lagi kok malas. Sama Hmm, juga saya ada cerita juga ya. Ada seorang wartawan senior ya. iya. Itu terkenal di Indonesia wartawan itu, tapi saya tidak sebut namanya. Hmm, Satu waktu dia berbicara di Indonesia Lawyer Club. hmm, Dia dengan bangganya menceritakan bahwa hmm. dia itu tapi masih belum belum zamannya ya. Jadi kita masih di 3.0 lah gitu Iya, ya. iya. Nah, dia dengan bangganya menceritakan. Jadi kan sudah zaman komputer. Orang Hmm, semuanya ketik kan pakai komputer kan? hmm. Tapi dia bangga sekali cerita bahwa dia itu masih bisa ketik pakai mesin ketik. Oke. Iya, iya, iya. Dia tidak bangga cerita bahwa dia sudah ganti mesin ketik. Jadi Pak, sampai sekarang ini saya masih mengetik pakai mesin ketik. Dengan bangganya cerita itu Dia kan. bangga gitu ya. Oke. Iya bangga. Kita lihat wah, ini gimana sih orang ini? Dikasih barang yang gampang mau cari yang susah kan gitu. Nah, nah, Padahal kan betul, kalau betul. kita pakai pakai komputer kita salah Hmm, ketik cukup kita hapus gitu. hmm, Kalau macam mesin ketik kan nggak bisa. Kalau kita hmm. sudah di macam halaman 10 kita salah, kita kan berubah dari awal kita rubah lagi kan. Iya, Ketik ganti semua ulang kertas dari gitu awal. ya. Oke. Ganti kertas semua kan gitu. Heeh. Tapi ada orang merasa bahwa dengan dia punya perasaan nyaman itu, dia Hmm, merasa bahwa mesin tik itu lebih enak daripada komputer. oke. Gitu. Nah, Sama juga sekarang. hmm, Dari 3.0 dari computerized ini kita hmm, masuk ke yang hmm. namanya digital ini kan. Iya, betul. Di Ini era digital. sama. Hmm.
Ya, orang-orang yang sudah biasa dengan sistem computerized, dia Hmm, disuruh berubah seperti ini, hmm, dia merasa tidak nyaman gitu. oke. Berarti Akhirnya apa? Dia pinginnya selalu balik ke yang 3.0 nol. ini. Oke. Ah, virus corona ini ternyata Iya. ya positifnya apa? Memaksa orang mau Heeh. tidak mau Iya. harus menggunakan teknologi 4.0. Contohnya kan, dulu kita kan tidak mau pakai yang namanya GoFood, GrabFood. GoFood. Kalau kita udah biasa kan, Iya, 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 iya. kebanyakan kan yang hanya pakai itu kan anak-anak milenial itu. Iya, Kalau iya, iya, kayak iya. saya ini udah malas kan gitu Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Dan angkatan saya yang lain-lain. Heeh. Akhirnya apa? Karena kita di rumah, kita mau Oke. mau upload apa Menggunakan. namanya? Menggunakan aplikasi GoFood belajar kan? Iya. Misalnya gimana, Iya, iya, iya. ininya gimana. Sebaliknya juga penjual ya. Penjual ini Iya. ada siapa teman saya, Hmm, dia tuh merangkul apa pasar-pasar tradisional. hmm, hmm. Kalau dulu kita mau seperti datang kan kayak pasar tradisional kan, Iya. Bu, mau ya pasang aplikasi, itu barang opo sih Pak? Ya kan? Ini sejenis makanan atau apa kan gitu. Iya, Saya nggak iya, ngerti iya. barang-barang itu, wes pokoknya jual orang datang saya kasih sayur, ya Hmm, udah orang bayar kan gitu tunai iya. gitu. Tetapi karena sekarang di pasar tradisional sepi, Heeh. mau tidak mau kan mereka ditawar, Bu, kalau macam Ibu mau jualannya laku, ini Heeh. orang-orang kan semua sekarang ada di rumah. Nggak ada yang Mau beli nggak ke mau Ibu sini pakai gitu yang ya? aplikasi. Ya, ada yang datang ke sini harus Heeh. pakai aplikasi. Gimana Bu mau? Ya daripada sepi kan Pak, gitu. Ya Iya, udah saya betul. mau. Jadi loh tapi apa ibunya mesti belajar loh. Kalau macam orang pesan mesti pencet ini. Ya mau nggak mau belajar ya kan? Iya, betul, Daripada betul, tidak betul. dapat uang. Ada dua tipe manusia. Manusia Mhm. pertama tuh dia mau berubah dengan sukarela Oke. dan itu jumlahnya sedikit. Iya, iya, iya. Dan orang-orang yang dengan sukarela tuh mau mengikuti perubahan, itu Hmm, dia lebih menyenangkan gitu. oke. Tapi sebagian besar orang itu tidak suka berubah gitu. Hmm, Dan itu sebenarnya itu alamiah, bukan ini ya. Semua orang gitu sebenarnya pada dasarnya tidak suka hmm, berubah. Kita kalau sudah macam contohnya nih tidur hmm. bangunnya jam 6 pagi, disuruh bangun jam 5 pagi berat gitu. Udah Udah sekali dua kali kita balik lagi tidur jam 6 kan betul betul kan? udah Karena kadung kita nyaman soalnya. nyaman gitu kan. Tapi kalau Iya. macam kita biasa sudah apa eh, jam 5 bangun ya sama aja tidak ada bedanya dengan apa jam 6 kan gitu. Ini kan Oke. hanya masalah kebiasaan. Dan Hmm, hmm, manusia pada dasarnya di hmm. dalam pikiran bawah sadarnya Iya. dia kan selalu mengikuti yang rasanya nyaman. Tapi Hmm, kalau orang-orang yang memang sudah mengerti tentang yang namanya ilmu perubahan ini, hmm, dia hmm, sebenarnya tidak suka pada dasarnya, tapi dia ngerti kalau saya tidak mau berubah, hmm. saya tidak bisa maju gitu. Oke. Otomatis dia dengan sukarela berubah. Iya. Tapi ada orang yang memang kan kebetulan mungkin tidak mengerti tentang ilmu perubahan Hmm, ini, hmm. ya ya pokoknya dia tuh ngikuti aja gitu. Kalau dipaksa baru dia berubah. Kalau Dan kalau dipaksa mau berubah ya akhirnya. baru mau berubah, tapi Hmm. itu menyakitkan gitu. Iya. Iya kan namanya orang dipaksa kan tidak enak kan. Iya, iya, betul, betul, betul.